Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja cerdas, selamat datang di channel YouTube Lili Yuliastuti di program Seni Berpikir Kritis, Logis, dan Komunikasi yang Efektif. Kali ini kita bakal belajar bareng gimana caranya mikir dengan lebih rapi, lebih tajam, dan lebih berani, tapi tetap santun. Brand kita Smart Teen Talk dengan icon lampu menyala. Artinya apa? Artinya, kita asah kemampuan kita sehingga bermanfaat dan menerangi sekitar kita. Di episode pertama ini, kita akan bahas satu konsep kunci. Apa sih berpikir kritis itu? Dan kenapa Sobat Tumbuh wajib punya skill ini? Kenapa skill ini penting banget? Coba bayangin hidup kamu sekarang. Tugas sekolah numpuk, nanti pas kuliah kamu bakal ketemu skripsi. Di sosmed, tiap hari ada berita baru, gosip baru, hoax baru. Di masa depan, kamu mungkin harus presentasi di depan klien, bikin proposal bisnis, atau pidato di depan orang banyak. Semua itu butuh satu hal yang sama, kemampuan untuk mikir dengan benar dan menerangkan pikiranmu dengan jelas. Banyak orang pintar, nilai bagus, hafal rumus, tapi gampang percaya hoax, gampang disetir opini orang. Kalau berdebat, cepat emosi. Kalau nulis, tulisannya muter-muter, gak jelas maunya apa. Jadi, pinter aja gak cukup. Kita butuh satu skill tambahan, berpikir kritis. Kalau kamu mau, nulis karya ilmiah yang kuat, bikin skripsi yang masuk akal, nyusun naskah pidato yang ngena, presentasi dan marketing yang meyakinkan, debat tanpa jadi tukang nyolot, dan bisa nanya dengan cara yang bikin lawan mikir, maka berpikir kritis itu fondasi utamanya. Apa itu berpikir kritis? Sekarang kita jawab pelan-pelan. Berpikir kritis itu apa sih? Bayangin di kepala kamu ada filter. Setiap kali ada informasi masuk, dari guru, teman, internet, keluarga, influencer, informasi itu gak langsung kamu telan. Tapi, disaring dulu, dicek dulu, baru diputusin, mau dipercaya, mau ditolak, atau ditaruh dulu sambil cari bukti tambahan. Nah, filter di kepala itulah yang kita sebut berpikir kritis. Berpikir kritis bukan berarti suka nyalah-nyalahin orang, suka ngejek, atau selalu curiga sama semua orang. Bukan. Berpikir kritis itu sikap di dalam kepala yang punya 3 kebiasaan utama. 1. Selalu nanya, bener ber? Bukan asal percaya karena katanya, banyak yang ngomong, atau udah viral. 2. Cari alasan dan bukti. Kamu tanya, apa alasannya? Ada datanya nggak? Siapa yang ngomong? Dia ahli di bidang itu, atau cuma random orang? 3. Siap mengubah pendapat kalau ada bukti baru. Ini penting banget. Orang yang berpikir kritis gak keras kepala. Dia bisa bilang, oh ternyata data yang baru lebih kuat, berarti gue perlu revisi pendapat gue. Kalau mau pakai analogi, berpikir kritis itu kayak antivirus di otak. Dia nge-scan dulu, ini file aman atau berbahaya. Atau kayak cek keaslian uang. Kamu gak langsung nerima uang begitu aja. Kamu raba, kamu lihat, kadang diterawang. Baru kamu putusin, ini asli atau palsu. Nah, di dunia ide dan informasi, berpikir kritis itu adalah cara kita ngecek keaslian pikiran-pikiran yang datang ke kita. Supaya makin kebayang, gue kasih 5 contoh konkret di kehidupan sehari-hari Sobat Tumbuh. Contoh 1, broadcast WhatsApp soal kesehatan. Kamu dapat pesan di WhatsApp keluarga. Minum air es bisa menyebabkan kanker, sebarkan sebelum terlambat. Orang yang gak berpikir kritis, langsung panik, langsung percaya, langsung share ke semua grup. Orang yang berpikir kritis bakal berhenti sebentar, mikir, bentar, bener gak sih? Cek di internet, ada artikel dari rumah sakit atau dokter beneran gak? Mungkin nanya ke guru biologi atau cari di website kesehatan yang kredibel. Dia gak anti informasi, tapi cek dulu sebelum percaya. Contoh 2, omongan teman soal masa depan. Teman kamu bilang, jangan ambil jurusan itu deh. Jurusan itu gak ada masa depan. Kalimat kayak gini sering banget kedengaran. Orang yang gak kritis mungkin langsung takut, langsung nyerah sama impiannya.
Orang yang berpikir kritis bakal tanya, kamu dapat info itu dari mana? Kamu kenal gak orang yang kuliah di situ dan gagal? Atau cuma dengar cerita aja? Ada gak juga orang yang sukses dari jurusan itu? Dia gak langsung menelan ketakutan orang lain. Dia cek lagi, ini fakta, opini, atau cuma ketakutan pribadi. Contoh 3, milih topik tugas atau karya tulis. Guru bilang, buat makalah tentang topik bebas, yang penting ilmiah. Banyak siswa langsung bingung, topiknya apa ya? Atau cuma ikut-ikutan. Ya udah deh, gue ikut tema yang banyak dipilih aja. Orang yang berpikir kritis bakal lihat sekeliling, masalah apa sih yang benar-benar terjadi di sekolah atau lingkungan? Misal, banyak teman kecanduan game atau susah fokus belajar karena HP. Dia pilih topik berdasarkan masalah nyata yang bisa diteliti. Hasilnya, tugasnya lebih kuat, lebih hidup, dan lebih mudah dijelasin di depan kelas. Contoh 4, debat di tongkrongan. Di tongkrongan lagi bahas politik, agama, atau topik sensitif lainnya. Biasanya cepat panas. Orang yang gak kritis, gampang tersulut emosi. Fokusnya cuma menang, bukan cari kebenaran. Orang yang berpikir kritis, dengerin dulu sampai tuntas. Bedain mana fakta, mana opini. Nanya pelan, ada datanya gak? Atau contohnya apa? Kalau gak setuju, dia jelasin pelan-pelan alasannya, bukan langsung ngegas. Dia bisa beda pendapat tanpa harus musuhan. Contoh 5, lihat influencer endorse produk. Kamu lihat influencer favoritmu bilang, gue pakai produk ini dan hidup gue langsung berubah. Kulit bersih, fokus belajar naik, pacar nambah 3. Lebay dikit. Orang yang gak kritis, langsung beli. Mikir, kalau dia pakai pasti bagus dong. Orang yang berpikir kritis akan sadar, ini endorse, berarti dibayar. Cek dulu, ada review lain gak? Ada penjelasan ilmiahnya gak? Atau cuma klaim sepihak? Dia bisa suka influencer, tapi gak ngelepas filter logika. Oke, Sobat Tumbuh, kita rangkum episode pertama ini. Hari ini kita belajar, berpikir kritis itu seperti filter atau antivirus di otak yang menolong kita memeriksa dulu sebelum percaya. 2. Berpikir kritis punya 3 kebiasaan utama. Selalu nanya, benar gak? Bukan asal percaya karena katanya. Banyak yang ngomong atau berani mengubah pendapat kalau ada bukti baru. 3. Skill ini penting untuk nulis karya ilmiah dan skripsi, menyusun pidato dan presentasi, debat yang sehat, marketing dan penyampaian ide, dan bertahan di dunia sosmed yang penuh informasi campur aduk. Dan yang paling penting, berpikir kritis itu bukan bakat, tapi keterampilan. Bisa dilatih, bisa tumbuh, kayak kecambah kita. Sebelum kita tutup, gue kasih tantangan sederhana buat kamu. Hari ini, pilih satu informasi yang kamu terima, entah itu dari guru, teman, internet, atau keluarga, lalu coba latihan 3 langkah. Tanya, bener gak? Cari, alasannya apa? Buktinya apa? Kalau ternyata lemah, berani bilang ke diri sendiri. Oke, berarti gue harus revisi cara pandang gue. Latihan kecil kayak gini, kalau kamu lakukan terus, pelan-pelan filter berpikir kritismu bakal makin tajam. Di episode berikutnya, kita akan bahas pintar versus kritis. Jangan cuma jadi tukang ngafal. Kita akan bedain orang yang nilai tinggi tapi gampang dibohongi, dengan orang yang mungkin nilainya biasa aja, tapi bisa ngelihat mana argumen yang kuat, mana yang rapuh. Jadi jangan lupa, subscribe channel Lily Yuliastuti, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman yang kamu pengen ajak tumbuh bareng. Tetap jadi remaja cerdas, asah diri, terus bersinar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Lily pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.